makan kan sayang, kebuang busuk. Oke, sekarang ibu akan kasih lembaran di situ nanti ada gambar misalkan ada buah nih, ada yang busuk 3, ada yang busuk 4, ada pisangnya 5. Itu dikerjakan, nanti dilihat yang busuknya ada berapa, yang tinggal sisanya ada berapa. Oke, ini ibu bagikan ya semuanya ya. Iya Ibu. Oke, udah ada yang siap? Siap Bu, udah ada yang siap? Sudah. Coba Widya, coba apa yang sudah Widya tulis tadi? Pengurangan. Coba dibacakan. Ada apa sih di situ? Ada apel yang udah busuk. Berapa di situ? 7. 7. Apelnya ada berapa? Ada 10. Ada 10. Busuknya ada berapa? 3. Ada 3. Berarti tinggal berapa? 7. Tinggal 7. Berarti anak ibu udah tahu. Kalau misalkan kita punya pensil 2, dipinjam sama kawannya 1. Berarti kita tinggal 1. Itu kita berkurang. Itu adalah pengurangan. Baik, anak-anak ibu semua. 2 menit lagi. Baik, anak-anak ibu semua. Ibu sudah bagikan lembarannya. Ibu tadi sudah juga dijawab semua. Ini ibu akan kasih PR dikerjakan ya. Coba perhatikan ke papan tulis semua. Itu ditulis yang di papan tulis itu ditulis dan dikerjakan di rumah. Jangan lupa minggu depan dibawa ya. Ya, karena minggu kemarin ada anak ibu nggak bawa PR. Makanya lupa Bu, nggak sempat Bu. Itu minggu depan ibu tidak mau lagi dengar anak-anak ibu ini lupa bawa PR. Ya, lupa buat tugas karena itu PR. Apa artinya PR? Pekerjaan di Rumah nggak ada yang dikerjakan di sekolah. Berarti harus dikerjakan di rumah. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, bisa. Oke, Sinta. Oke, hebat kalian anak ibu. Udah paham semua anak ibu? Paham. Oke. Baiklah, kalau anak-anak ibu sudah paham semua, kita tutup pelajaran hari ini dan jangan lupa PR minggu depan. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, kita baca doa, mengucap dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak ibu, sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kan ada snack ya, tapi monggo dengan rapi, gantian, satu-satu bukan dua-dua, satu-satu. Aku ambil snack. Atau yang udah selesai aja Pak, boleh. Nah, semuanya satu ngambil gitu ya. Silakan kalau mau ngambil snack. Gitu. Enggak apa-apa. Tapi yang nyaman biar karena tidak ada berhenti. Lanjutnya Bu Zuli, Mbak Zuli ya. Zuli Maida. Selamat pagi Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody,
you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Okay, good job. Good morning, everybody. I'm fine. Okay, how are you today? I'm fine. I'm fine too, thank you. Okay. What day is today? Today is Today is Saturday. Good job. What the meaning of Saturday? Sabtu. Okay, good job. Okay. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Coba angkat tangannya. Let's pray together. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada yang tidak datang hari ini, anak-anak Miss? Oke, baiklah. Hari ini kita berada di kelas. Kira-kira kita di kelas ini lagi ngapain? Lagi duduk. Belajar. Ada yang tahu belajar dalam bahasa Inggrisnya apa? Study, good job. Kita kalau ini si Wirza sedang memegang pensil. Kira-kira Wirza tuh pegang pensil dan ada buku. Dia lagi ngapain? Lagi books. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan tema what are you doing? Oke. What are you doing? What the meaning of what are you doing? Ada yang tahu? Oke, good job Wirza. Good job. Give applause to Wirza. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang sedang kita lakukan. Ataupun kegiatan yang sedang kegiatan atau aktivitas yang sedang kita lakukan. Nah, di sini kita akan belajar tentang ada kosakatanya membaca, menulis, bermain, bernyanyi dan menggambar. Bahasa Inggrisnya membaca itu reading, dan menulis itu writing, bermain playing, bernyanyi singing, makan eating, good job, menggambar drawing. Oke, Maya, what your hobby? My hobby is singing. Okay. Rina, what is your hobby? My hobby is Singing juga ya. Muna, what is your hobby? watching movie. Watching movie. Okay. Hari ini, today, Ibu akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok akan mengerjakan satu LKPD ya. Oke. Sudah selesai semuanya? Udah. Bu. Oke. Baik. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa tadi? Apa yang kita lakukan? Oke. In English please. What are you doing? Good job. Apa Anwar? Tadi kita belajar apa? Kita sudah belajar what are you doing? Oke, good job. What are you doing? Yaitu apa yang sedang Kita lakukan. kita lakukan. Oke, kira-kira hari ini anak ibu
Senang nggak? Are you happy today? Yes, I am happy. Are you happy? Yes. Okay. I think enough for today. Thank you so much. See you next week. See you, Miss. See you, see. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lah saya maju? Oke. Selanjutnya Mbak Mayang. Mayang, ayo. Alhamdulillah udah bisa bawa makanan terus. Sini Pak ya, bawa makanan dulu. Ya. Bawa roti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Sehat Ibu? Ada yang sakit? Tidak ada Ibu. Sakit apa Nelly? Kenapa nggak sarapan ya? Di PHP-in. Oke, hari ini kita akan belajar tentang olahraga air. Ada yang suka berenang? Ada Ibu. Ada yang sudah pernah pergi berenang? Berenang. Di kolam renang. Oke. Apa itu olahraga air? Ada yang tahu? Berenang. Ya, berenang. Jadi, olahraga air adalah kegiatan fisik yang dilakukan di dalam atau di atas air. Nah, tujuannya adalah untuk melatih kekuatan fisik kita, keseimbangan, dan keberanian kita. Manfaatnya adalah untuk menyehatkan jantung kita dan paru-paru. Baru. Kenapa untuk menyehatkan jantung dan paru-paru? Karena ada pernapasan, melatih pernapasan di dalam air dan di luar air saat kita berenang ya. Selanjutnya ada beberapa jenis olahraga air. Yang pertama yang sering kita lakukan adalah berenang. Berenang itu ada banyak gayanya. Ada gaya kata, ada gaya kupu, ada gaya pulung, ada gaya kodok. Oke, yang selanjutnya ada polo air. Ada yang pernah dengar tentang polo air? Polo air itu yang sering dilakukan di daerah kita, yaitu voli di dalam air. Oh, seperti bola-bola besar, ada yang basket, ada voli. Selanjutnya selancar, ada yang sering bermain selancar di pantai Lampu. Sering ya? Gak berani Bu. Gak berani ya? Selanjutnya, apa manfaatnya Bu untuk kesehatan kita? Yang saya sebutkan tadi, seperti menguatkan otot. Semua otot tubuh itu bekerja saat kita berenang. Dan menyehatkan jantung, melatih jantung dan paru-paru, menghilangkan stres. Tapi kalau kamu tidak bisa berenang, jangan pergi ke kolam renang kalau kamu stres, nanti kamu tenggelam. Oh ya Bu. Yang selanjutnya melatih koordinasi atau melatih keseimbangan tubuh. Jadi kalau kamu tidak bisa menyeimbangkan tubuh kamu di dalam kolam berenang, maka kamu akan tenggelam. Selanjutnya untuk keselamatan di air, selalu didampingi oleh orang dewasa. Jadi kalau kamu masih belum bisa berenang, maka jangan coba-coba pergi Sendirian. Jadi bawalah guru atau minta tolong kepada penjaga kolam berenang untuk menjaga kita selama berada di kolam berenang. Yang selanjutnya pemanasan. Jadi sebelum kalian melakukan renang, kalian harus melakukan pemanasan. Kenapa Bu? Kenapa harus melakukan pemanasan? Karena sebahagian tubuh manusia itu ada yang kram. Kalau misalnya kakinya kram, jadi kita nggak bergerak dong di air, bisa menimbulkan kita tenggelam. Selanjutnya menggunakan pelampung.
Nah, bagi yang belum bisa berenang, gunakanlah pelampung untuk keselamatan di Saya air. kirim PPT saya ke Dan yang situ. terakhir, jangan berlari di pinggir kolam karena lantai licin dan bisa terpeleset. Selain itu juga jangan terlalu sering mendorong teman di samping kolam karena kita nggak tahu kawan kita itu bisa berenang atau enggak. Jadi kalau dia tenggelam, gimana? Posisi kita juga nggak bisa berenang. Iya. Jadi waduh, jangan ya. Iya. Oke. Selanjutnya ada gerakan dasar renang yaitu mengapung. Nah, nanti kita semua akan pergi ke kolam berenang. Untuk belajar Iya. berenang. Nah, nanti di sana Ibu akan mengajarkan yang pertama itu mengapung. Kalau misalnya kalian belum bisa mengapung di atas air, tenggelam juga ujung-ujungnya. Selanjutnya meluncur. Ya, nanti di kolam berenang itu ada papan seluncur seperti perosotan dan alat permainan yang lainnya. Yang ketiga, menggerakkan kaki. Membayar, Bu. Menendang air dengan kaki secara bergantian. Nah, itu Oke, salah waktu. satu. Ya. Yang selanjutnya, gerakan tangan. Kalau misalnya kita hanya berdiam diri di dalam air, maka kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Nah, sepertinya bisa digunakan dengan gaya kodok. Kakinya, caranya, salah satu cara, kalau tangannya dibuka 1 kali, maka kakinya dibuka 2 kali. Kalau tidak dibuka, nggak nyampe-nyampe kita ke ujung sana. Selanjutnya, pesan penting. Olahraga air sangat menyenangkan dan menyehatkan. Ingat selalu untuk aturan dan keselamatan. Jangan bawa enaknya aja, bawa senangnya saja, tapi juga ingat sadarkan diri Anda bahwasanya keselamatan juga penting. Jadi dengan berolahraga air kita belajar berani, disiplin dan menjaga kesehatan tubuh kita. Ada yang ingin ditanyakan anak Ibu? Tidak ada, Ibu. Sudah. Sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Jadi untuk selanjutnya silahkan nanti kita bertemu di kolam renang. Yeay. Yeay. Terima kasih. Afwan minal khotoi, syukuranilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih. Selanjutnya untuk silakan. Hai, semangat, bukan semangat kelompok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya hari ini. Jadi kalau kalian semangat kayak gini berarti udah siap untuk belajar? Belum. Belum? Siap Bu. Siap, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berbaca Doa. Baik, kita baca doa dengan mengucapkan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, ada nggak di antara kalian yang suka main di taman? Ada? Saya, Ibu. Ya. Waktu kita bermain di taman, apakah kalian melihat tumbuhan yang berwarna hijau? Ada, Bu. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna Merah. Nah, kalau Ibu sudah bilang begini, berarti kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Tumbuhan yaitu proses fotosintesis. Ya. Ada yang tahu nggak apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, kalau yang tahu apa? Zat hijau daun Ibu. Ya, zat hijau daun, betul. Nah, di sini akan kita bahas bersama-sama apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan hijau mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Nah, tumbuhan membutuhkan yang pertama yaitu cahaya matahari. Yang kedua air atau H2O yang diserap dari tanah melalui air. Akar. Yang ketiga ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida diambil dari udara melalui
Stomata atau mulut ya? Daun. Daun juga punya mulut. Walaupun bentuknya daun, tidak ada gigi tapi dia punya mulut. Nah, yang selanjutnya ada klorofil, yaitu zat hijau daun yang menangkap cahaya matahari. Nah, itu tumbuhan yang tumbuhan butuhkan. Dan selanjutnya ada peran fotosintesis bagi kehidupan kita. Yang pertama, menghasilkan oksigen untuk bernapas. Nah, oksigen yang dihasilkan oleh daun-daun yang ada di bumi itu menghasilkan oksigen. Yang kedua ada menyediakan makanan untuk tumbuhan dan hewan. Yang ketiga mengurangi karbon dioksida di udara. Dan yang keempat menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, itu materi fotosintesis kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada lagu tentang fotosintesis untuk kalian. Nah, yang sudah di kertas yang Ibu bagikan. Ada? Nah, ayo kita nyanyi bersama-sama dengan nada naik becak. Nah, ayo 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang fotosintesis tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Yang dibutuhkan dalam fotosintesis energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akan menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen dan karbohidrat. Udah tahu kan apa itu fotosintesis? Apa itu tadi zat hijau? Maaf. Proses terjadinya makanan dari daun. Jadi untuk minggu depan kalian di sini ibu bagikan wadah yang berisi tanaman. Yang satu tanamannya nanti kalian taruh di tempat yang gelap dan yang satu di bawah sinar matahari. Nanti minggu depan kalian cek lagi perkembangan tumbuhan tersebut, yang ditaruh di wadah, yang ditaruh di tempat gelap bagaimana hasilnya, dan wadah yang ditaruh di tempat terang bagaimana hasilnya. Paham? Paham. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baca doa dulu. Subhanallahumma Rabbandika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Munah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak ibu semuanya, hari ini apa hadir semua? Hadir semua ya, terlihat tidak ada kursi yang kosong ya. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di kelas yang kita cintai ini. Oke, anak-anak ibu semuanya, ibu mau tanya, apakah sudah sarapan pagi? Sudah.
Sudah, Ibu. Sudah. Sarapannya pakai apa? Ada piring. Ada pakai apa lagi? Ini. Pakai ayam. Oke, ada yang pakai ayam, ada yang pakai mie, ada yang pakai sayur ada? Ada, Bu. Oke, kita butuh serat ya untuk energi kita. Oke. Sekarang Ibu mau tanya. Ada yang makan telur, telur itu berasal dari mana? Ayam. Ayam itu adalah hewan. Kemudian serat sayur itu berasal dari tumbuhan. Sekarang Ibu mau tanya, kalau misalkan tumbuhan di muka bumi ini tidak ada sama sekali, apa yang terjadi, Nak? Oke, panas. Ada lagi? Kalau tumbuhan tidak ada, apa yang terjadi? Longsor, Bu Pertama Guru. panas, yang kedua apa? Longsor, Bu Guru. Tidak ada oksigen. Kemudian, Longsor, Bu Guru. oke, kalau tidak ada tumbuhan, sebagian makhluk hidup kita, termasuk kita, manusia dan hewan, tidak ada lagi atau hilangnya sumber energi. Energi itu kita perlukan untuk nutrisi keberlangsungan hidup kita. Oke, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem atau rantai makanan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ekosistem, Nak? Ayo, siapa yang bisa jawab dapat nilai? Ayo, siapa ekosistem? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan. Dalam ekosistem itu ada penyusunnya. Penyusunnya ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Apa biotik? Bio, hidup. Kemudian abiotik, benda mati. Komponen ekosistem itu ada dua, ada hidup dan tak hidup. Oke. Baik ya anak-anak ibu semuanya. Ibu ada cerita nih. Tolong semuanya mendengarkan cerita ibu ya. Pada suatu hari, seorang siswa bertemu dengan para petani. Berarti petani berada di sawah. Kemudian siswa itu memperhatikan keadaan sawah itu tidak jadi panen atau tidak ada hasil panen disebabkan oleh, ada yang tahu? Jadi ternyata dalam kasus tersebut ditemukannya banyak hama pada sawah, artinya menandakan bahwa ekosistem sawah tersebut terganggu. Setelah terganggu, tidak adanya hasil panen yang didapatkan. Jadi seperti itu ya. Kemudian keadaannya itu adalah tikus banyak sekali. Apa yang menyebabkan tikus merajalela? Sehingga mengagalkan hasil panen dan kemudian membentuk hasil ular tidak ada. Karena rantai makanan tidak seimbang. Oke, dalam ekosistem sawah, anak-anak ibu semuanya, itu ada dalam rantai makanan, ada namanya produsen. Produsen itu adalah tumbuhan yang menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua ada namanya konsumen satu atau konsumen pertama. Itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Apa namanya? Herbivora. Kemudian ada konsumen kedua. Apa? Pemakan hewan. Kemudian ada konsumen tiga atau konsumen puncak, itu ada hewan yang dia itu tidak bisa dimakan lagi oleh hewan lain. Kemudian berakhirnya di mana? Pengurai. Siapa itu pengurai? Jamur, bakteri yang menguraikan hewan tersebut pada akhirnya mengembalikan lagi ke dalam tanah. Oke, baik. Minggu lalu sudah ada nama-nama kelompoknya. Ibu bagikan LKPD ya. Baik Pak. Ini kelompoknya. Jadi di dalam LKPD ini, Ibu membuat contoh ada hewan. Di situ ada namanya tikus.
Ada tikus ya, perhatikan ada tikus, ada padi, kemudian ada ular, kemudian ada burung elang, dan ada jamur. Nah, ibu ingin anak-anak ibu semuanya mengerjakan AKPD membuat bagan. Tahu bagan, nah? Bagan itu adalah skema atau urutan mulai rantai makanan itu dari dia produsen, tingkat kemudian konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3, dan berakhir di pengurai atau dekomposer. Semuanya diurutkan, nanti setelah itu, setelah dikerjakan, dipresentasikan hasilnya ke depan kelas. Oke, silahkan mengerjakan. Oke, baik, sudah selesai? Sudah. Baik, kelompok pertama yang mau maju siapa? Oke, baik, silahkan presentasi ke depan. Oke, terima kasih ya atas presentasinya. Oke, kita akan membahas hasil presentasi tadi. Di sana ada gambar yang pertama itu adalah padi. Padi itu sebagai apa, nak? Produsen. Dia bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian dia dimakan oleh siapa? Dimakan oleh tikus. Nah, tikus yang ada di sawah memakan padi tersebut. Kemudian dari padi tersebut, tikus ini mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian ada selanjutnya ular. Ular memakan siapa? Tikus. Kemudian ular tadi dimakan lagi oleh siapa? Oleh elang. Kemudian elang mati. Kemudian diuraikan oleh siapa? Jamur dan bakteri. Itulah keberlangsungan rantai makanan yang ada di dalam sawah. Oke, baik. Siapa anak-anak ibu yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru atau tidak seru? Seru. Tepuk tangan kita semua. Oke, ibu ada tugas untuk anak-anak ibu semuanya. Tolong dicarikan atau dicari informasi terkait ekosistem Ya, 1 menit lagi. di bagian lain, mau di laut, dimanapun tempat yang kalian pilih. Paham ya semuanya? Paham. Oke, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aci bisa. Oke, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Topiknya puasa, Pak. Makan, Pak. Bisa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak bapak semua? Alhamdulillah luar biasa.